Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke kandungan atau isi kitab Lu'matul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, kita masuk dulu. Ada beberapa kaidah yang terluput, yang tertinggal kemarin. Kaidah yang ke-11 ya, bahwa penetapan sifat subutiyah yang disebutkan dalam Quran atau di dalam hadis-hadis itu disebutkan secara terperinci. Berbeda dengan sifat salbiyah, itu disebutkannya tidak rinci tapi global saja. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat subutiyah ya. Karena sebelumnya sudah kita jelaskan sifat Allah itu ada dua macam, ada sifat yang ditetapkan, sifat subutiyah, dan ada sifat Allah yang dinafikan. Yang dinafikan ya sifat seperti sifat yang tidak pantas, sifat yang menunjukkan kejelekan ya, sifat mati, sifat bodoh, sifat lemah. Itu adalah sifat-sifat yang dinafikan bagi Allah. Dan kaidahnya ketika kita menafikan sifat bagi Allah ini, wajib menetapkan lawannya. Tidak boleh sekedar menafikan, tapi wajib menetapkan lawannya yang menunjukkan kesempurnaan. Allah tidak disifati dengan jahil, dan wajib menetapkan sifat kesempurnaan ilmu Allah. Allah tidak disifati dengan zalim, dan wajib untuk menetapkan lawan dari zalim, yaitu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah tidak disifati dengan mati karena menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah. Allah tidak disifati ngantuk dan tidur yang menunjukkan kesempurnaan sifat qayyumiyah Allah, sifat mengurusi makhluknya. Nah itu ya, jadi dalam menetapkan sifat salbiyah atau sifat manfiyah itu wajib menetapkan lawannya. Nah, contoh sifat-sifat subutiyah yang terdapat dalam Quran misalnya itu disebutkan rinci ya. Misalnya Allah disifati mengetahui perkara gaib. Disifati contohnya huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanu ar-rahim. Ini menunjukkan disebut perincian-perincian seperti itu. Adapun kalau sifat ya penafian itu modelnya global. Contohnya laisa kamitslihi syai'. Selesai. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Nah, penafian sifat di dalam Quran hukum asalnya global, terkadang disebutkan secara terperinci karena ada sebab. Contoh global lagi misalnya walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara serupa dengan Allah. Ini global. Tapi ketika disebut secara rinci misalnya Allah tidak punya anak, Allah tidak letih, ini kan merinci seperti ini, maka itu ada sebab dalam rangka untuk membantah. Yani Allah membantah kepada penyimpangan atau Allah ingin menepis ya, yakni pikiran-pikiran buruk dari makhluknya. Contoh misalnya berjemaah, ketika Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, ini dalam rangka membantah. Allah merinci penafian ini dalam rangka membantah. Membantah siapa? Membantah Yahudi yang mengatakan Uzair anaknya Allah. Jadi ada tiga golongan manusia yang mengatakan Allah punya anak. Yang pertama Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah. Yang kedua Nasrani yang mengatakan Isa ibnullah. Dan juga orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang jahiliyah musyrikin Mekah dulu yang mengatakan bahwa para malaikat banatullah, para malaikat anak-anaknya Allah. Maka Allah tepis ini, Allah bantah ini, mengatakan lam yalid wa lam yulad. Nah di sini merinci Allah. Contoh lagi ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Allah menciptakan langit bumi 6 hari. Ya, ini dari hari Ahad sampai hari Jumat. Kata mereka Allah capek, Allah letih sehingga Allah istirahat di hari Sabtunya. Maka Allah bantah wa ma masana min lughub. Allah membantah bahwa kami tidak ditimpa ya
kami tidak ditimpa dengan keletihan. Kata Allah, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub. Ayat ini bantahan kepada orang-orang Yahudi yang menghina Allah ya, dengan mulut-mulut mereka bahwa Allah capek, Allah letih karena telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Ya, demikian. Jadi kalau sifat-sifat subutiyah itu disebutkan dalam nas-nas itu sifatnya rinci, adapun sifat penafian itu disebutkan global. Nah, ini kaidah yang penting 12 juga, nomor 12, bahwa al-ishtirak ya, kesamaan fi al-asma'i was sifat, kesamaan pada nama dan sifat, la yastalzimu, tidak mengharuskan ya, al-ishtiraka fi al-musammayati wal mausuf, tidak mengharuskan kesamaan pada pemilik nama dan pemilik sifat. Ini kaidah penting dalam rangka membantah golongan-golongan yang menyimpang yang mengatakan kalau menetapkan Allah punya wajah berarti menyerupakan katanya Allah dengan wajah makhluk. Kita katakan ini kaidahnya. Ya. Jadi kesamaan pada nama dan sifat tidaklah mengharuskan kesamaan pada pemilik nama dan pemilik sifat. Allah menyatakan Allah punya wajah, tapi Allah juga yang menyatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Jelas ya? Berarti maksud dari Allah punya wajah tentu wajah yang tidak serupa dengan wajah siapa? Makhluk. Walaupun sama-sama bernama wajah. Kita saja sesama makhluk ya. Monyet punya wajah jemaah, binatang punya wajah, manusia punya wajah. Ya, semua punya wajah, tapi kan tidak serupa hakikat dari wajah tersebut. Seperti contoh yang gampang, meja punya kaki, kita juga punya kaki, sama-sama namanya kaki, tapi hakikatnya berbeda. Maka apalagi antara al-khaliq dengan al-makhluk, apalagi antara Allah dengan makhluk, ya, tentu lebih nyata lagi perbedaannya. Apalagi Allah sudah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini diantara poin yang terluput dari kaidah tentang nama dan sifat. Nah, kita masuk sekarang kepada isi kitab Lu'matul I'tiqad yang kita mulai dari halaman 37 ya. Sama, di antum 37? Hah? Kalau ada giginya 3 itu ya 3 itu. Kalau giginya 2 ya 2. 27 atau 37 ya. Ya, nomornya masalahnya bahasa Arab. Ya, tidak sama. Yang itu berapa? La. Yang buku ini, yang itu. Halaman berapa? Halaman 37. Baik, kita baca ya, muqaddimah dulu. Qala al-musannif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. 43 ya. Baik. Alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi bi kulli zamanin, alladhi la yakhlu min ilmihi makan, wa la yashghaluhu sya'nun an sya'nin, jalla 'anil ashbahi wal andad, wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, la tumathiluhu al-uqulu bit-tafkiri wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswiri. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, beliau seorang ulama di antara ulama besar dari kalangan madhab Hambali, dan juga lebih sebelumnya lagi beliau termasuk di antara ulama dan imam di antara imam ahli sunnati wal jamaah. Disebut ahli sunnah wal jamaah karena lurusnya akidah beliau ya. Jadi disebut ahli sunnah itu karena lurusnya dalam berakidah, tidak terpengaruhi atau tidak menganut akidah-akidah yang menyimpang ya. Maka dikenallah ulama ahli sunnah wal jamaah. Di kitab ini beliau awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan
kebiasaan para ulama mengawali kitab dengan basmalah. Di antara sebabnya yang pertama iktidaan bi kitabillah ta'ala. Ini mengikuti kitabullah Al-Qur'an, di mana surat-surat Al-Qur'an diawali dengan basmalah. Yang setiap awal surat ada basmalahnya kecuali surah At-Taubah. Yang menjadi sebabnya adalah kata para ulama, sebab surat Taubah tidak ada basmalahnya karena surah Taubah merupakan mukammilatun li surati allati qablaha, merupakan kelanjutan dari surah sebelumnya, itu surah Al-Anfal. Ya. Atau yang kedua, seandainya di awal surat pun karena gair munasib, tidak munasibnya disebutkan Rahman dan Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian disebutkan di situ tentang peperangan. Allah ngajak perang kepada orang-orang kafir. Oleh karenanya tidak dibubuhkan, dicantumkan lafaz basmalah. Dan berbeda pendapat para ulama terkait basmalah, apakah bagian dari surah Al-Fatihah atau surah-surah yang lain yang tercantum di awal surat. Maka yang menjadi kesepakatan ulama bahwa basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan bagian dari surah An-Naml. Ya. Ayat yang ke-31 itu Allah Ta'ala berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau setiap yang di awal surat termasuk dalam Al-Fatihah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Allah Ta'ala pendapat yang rajih bahwa basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, termasuk bahkan juga bukan dari surah-surah Al-Quran yang lain. Oleh karenanya Al-Fatihah itu di dalam hadis qudsi Allah berfirman, langsung Allah menyebut ayat pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Kata Allah, aku telah membagi as-salah yakni Al-Fatihah itu dua bagian, antara Allah dan untuk hambanya. Wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, yang untuk Allah itu disebutkan dari mulai Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Nah, ini untuk Allah semuanya. Adapun yang untuk hamba dari mulai wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini untuk hambaku, kata Allah. Nah, Allah memulai ayat pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin, menunjukkan bahwa basmalah ya laisat min Al-Fatihah atau min surati Al-Fatihah. Walaupun ada khilaf ulama, kalau menurut madhab Syafi'iyah bahwa basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah, sehingga di dalam madhab Syafi'i basmalahnya dikeraskan dibaca. Ya. Namun yang benar dalam hal ini bahwa walaupun basmalah bagian dari Al-Fatihah, tetapi yang sunnah bahwa ketika membaca di dalam sholat Al-Fatihah maka basmalah itu dibaca dengan sir, bukan tidak dibaca jemaah, dibaca namun sir. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, ya. Kata Anas, aku sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Jadi Anas ini termasuk yang mengalami yakni usianya panjang ya, karena beliau masih kecil saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Usia Anas yakni saat Nabi hijrah usianya 10 tahun. Maka dia pernah sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Lalu kata Anas, kanu yastaftihuna Nabi alhamdulillahirabbil alamin. Maka mereka memulai sholatnya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam lafaz yang lain riwayat Imam Ahmad disebutkan la yajharun, ya, la yajharun bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka bukan tidak membaca tapi tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi jemaah, walaupun demikian kita dianjurkan sesekali kita juga membaca basmalah itu dijaharkan. Sesekali. Tapi yang seringnya adalah dengan disirkan, ya. Bahkan jangan sampai kita terus selamanya membaca alhamdulillah, yakni disirkan terus basmalah selamanya. Jangan sampai manusia menyangka ini suatu hal yang wajib, yakni harus diawali dengan alhamdulillah. Padahal tidak demikian. Boleh basmalah dia baca, boleh disirkan, hanya yang paling sering kita mensirkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul SAW dalam hadis Anas bin Malik tadi. Ya.
Terus yang kedua, mu'alif mengawali basmalah ini dengan wa ta'siyan bi sunnati nabi bal bi sunnatil mursalin. Ini dalam rangka mengikuti sunnahnya Nabi, bahkan sunnah para rasul, di antaranya Nabi Sulaiman tadi dalam surah An-Naml. Hatta Nabi Sulaiman mengawali surat-suratnya dengan basmalah. Demikian pula Rasulullah SAW mengawali surat-suratnya beliau dengan basmalah. Ya. Dan juga berkah jemaah. Kalau seorang menyebut nama Allah ketika memulai mengawali aktivitasnya adalah berkah. Jadi orang yang membaca bismillah ketika mengawali aktivitasnya, maka di situ bahwa keberkahan melalui nama Allah akan mengiringi seorang hamba dalam aktivitasnya. Memang ada hadis, walaupun hadis itu dhaif ya, tapi secara makna benar hadis itu. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar ay aqta. Ini setiap urusan penting yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu terputus berkahnya. Hadis ini dhaif, hadis ini, tapi maknanya benar. Ini orang kalau membaca basmalah atau membaca tasmiyah ketika mengawali aktivitasnya, Allah akan memberikan keberkahan. Demikian pula para ulama kita mengawali kitab-kitab mereka dengan apa? Dengan membaca atau dengan mencantumkan basmalah. Taib, apa bedanya antara memuji Allah dengan membaca atau menyebut nama Allah dalam mengawali yakni suatu hal yang penting? Maka jawabannya para jemaah dibedakan. Kalau urusan tulis menulis, maka diawali dengan basmalah. Kalau urusan tulis menulis. Tapi kalau urusannya al-musyafahah, bukan al-kitabah tapi al-musyafahah, maka diawali dengan pujian kepada Allah. Kalau khutbah, ceramah, ya, atau yakni muhadarah atau kultum dan semisal, atau mau rapat mau rapat, maka awali dengan mau bicara kita di hadapan kaum muslimin, misalnya saudara-saudara kita, maka awali dengan hamdalah bukan dengan basmalah. Tapi kalau tulisan-tulisan maka diawali dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu tetap dianjurkan memuji Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Di antara momen baca basmalah atau baca tasmiyah, dan dibedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Sebagian ulama membedakan ya. Kalau basmalah itu bacaan bismillahirrahmanirrahim, kalau tasmiyah yakni menyebut nama Allah dengan membaca bismillah. Demikian kata Imam Al-Munawi. Jadi menyebut nama Allah itu bukan menyebut nama-nama yang Allah memiliki banyak nama. Boleh kita menyebut Bismil Jabbar, Bismir Rahman, misalnya Bismi Al-Aziz. La, bukan itu, tapi at-tasmiyah maknaha ay qaul bismillah. Jadi tasmiyah itu maknanya ucapan bismillah, jangan diganti Bismirrahman. Walaupun itu nama Allah Ar-Rahman itu, atau Bismil Aziz, Bismil Jabbar, walaupun itu nama Allah Al-Jabbar. Tidak boleh, tapi yang benar menurut Imam Al-Munawi rahimahullah, yang dimaksud at-tasmiyah yakni bismillah. Ya. Nah, momen membaca tasmiyah banyak sekali. Ketika keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika mau makan, ketika jima dengan istri, bismillah Allah jari minasyaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Ketika apalagi memasukkan mayit ke lahat, bismillah wa ala millati Rasulillah. Ketika meruqyah, ya. Ketika apalagi ketika berburu, ketika menyembelih, ya. Bahkan menyembelih ini sebagian ulama ya berpendapat, dan ini yang kuat hukumnya syarat, ya, tasmiyah ketika menyembelih. Sebab Allah mengatakan di dalam Al-Quran dan juga Nabi dalam hadis, yakni ma'an haraddam wa dzukira rasmullahi alaihi faqul. Kata Nabi, setiap hewan yang darah dialirkan, yakni disembelih, dan disebutkan nama Allah, maka makanlah. Mafhumnya berarti kalau ada hewan yang tidak dialirkan darahnya, walaupun disebut nama Allah, tapi dengan digetok kepalanya misalnya, maka jangan dimakan. Atau disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, maka juga jangan dimakan. Maka yang benar pendapat para ulama bahwa at-tasmiyah inda dabh, ketika menyembelih, huwa syartun, hukumnya syarat, maka ini pendapat yang kuat. Adapun dalam mazhab Syafi'iyah, tasmiyah ketika menyembelih itu hukumnya sunnah cuma. Artinya orang kalau tidak nyembelih, enggak baca bismillah, dalam mazhab Syafi'i sah.
Gak apa-apa, gak baca bismillah. Ya. Dasarnya katanya sembelihan ahli kitab halal. Ya. Yakni sembelihan ahli kitab Yahudi Nasrani halal. Lah kalau mereka halal sembelihannya berarti sembelihan orang Islam lebih halal lagi walaupun gak baca bismillah. Begitu segi pendalilannya. Tapi yang itu pendapat yang lemah. Dan pendapat yang ketiga itu pendapat yang mengatakan wajib. Konsekuensinya antara syarat dengan wajib, kalau wajib ketika lupa dimaafkan, yakni sah. Ya, ketika lupa. Adapun kalau syarat la yasqutu bin nisyani. Ya. Kalau syarat tidak gugur walaupun lupa. Jadi kalau lupa tetap tidak sah. Ini kalau pendapat yang mengatakan syarat. Maka eman-eman hati-hati ya, kalau sampai apalagi sapi limousin yang mahal terus lupa nggak baca bismillah. Itu pendapat yang kuat tidak sah, itu bangkai nggak boleh dimakan sama sekali. Tapi eman Ustaz, gimana kalau saat itu pakai madhab Syafi'i gimana? Eman soalnya. Boleh enggak semua? Ya, bermadhab seperti itu, ya, bermadhab mana yang enak saja ya. Ketika sapi limousin yang mahal terus lupa baca, karena kalau madhab yang lain tidak sah, ya wis golek madhab sing sah. Madhab apa? Ya madhab Syafi'i berarti. Ya, pindah madhab dulu. Nanti giliran sholat madhab Syafi'i lagi. Itu tidak benar begitu jemaah. Kita harus konsisten dengan apa yang kita yakini. Ya. Baik. Kemudian muallif mengawali kitabnya dengan pujian-pujian. Dan perlu kita sampaikan para jemaah sekalian, kitab ini namanya Lum'atul I'tiqad. Lum'ah. Apa arti lum'ah? Ada dua makna kata para ulama. Lum'ah makna yang pertama yakni bercahaya, terang, ya, mengkilau. Ya. Itu makna yang pertama. Dan makna yang pertama ini pun sesuai kalau ditunjukkan kepada akidah. Ini kan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang benar. Yani akidah yang memiliki cahaya yang terang. Itu. Dibandingkan dengan akidah yang lain. Dan makna yang kedua, lum'atu al-i'tiqad. Lum'ah artinya al-bulghah, artinya bekal. Ini juga benar makna ini. Karena akidah yang dibahas di dalam kitab ini itu adalah merupakan bekal seorang muslim untuk menuju kepada Allah agar lurus dalam beragama, lurus dalam akidahnya. Yang merupakan syarat mutlak ibadah seorang muslim diterima Allah adalah benarnya akidah, lurusnya akidah. Jadi dua-dua makna benar. Mau cahaya yang terang, mau bulghah atau bekal, maknanya bisa cocok dengan yang dimaksudkan dalam akidah ini. Ya, Lum'atul I'tiqad. Karya siapa tadi? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, dari Al-Quds. Ya. Syekh Ahmad juga beliau dari Al-Quds, ya, saudara kita, masya Allah. Ini berkah. Orang yang hidup di situ daerah Syam, ya, termasuk Palestina, itu adalah daerah yang Allah berkahi. Nabi SAW menyatakan keberkahan negeri Syam. Dan Syam itu, kalau zaman dulu, Syam itu sekarang 4 negara itu, ya, Palestina, Jordania, Suriah, dan satu lagi Lebanon atau Libanon. Itu Syam. Ya, wabil khusus yakni daerah yakni Palestina dan Suriah. Ya. Taib. Beliau ini orang Palestina di Jamma'il, ya, daerah Jamma'il. Ya. Taib. Dan para jemaah sekalian, beliau hidup di abad ke-6, wafat tahun 600. Ya. Dan di antara ciri bukti beliau ini berakidah ahli sunnah wal jamaah adalah kitab ini yang kita kaji ini. Kitab ini menunjukkan bagaimana akidah beliau. Hanya saja apakah dalam kitab ini nanti apakah ada catatan, yakni ada kesalahan? Maka al-jawab na'am, iya ada kesalahan. Yang namanya manusia tempatnya salah, terbiasa para jamaah. Semua kitab-kitab ya selain Al-Quran wajar kalau ada kesalahan-kesalahan, ya. Namun nanti akan kita sampaikan bagaimana pendapat-pendapat para ulama terkait apa yang beliau cantumkan di kitab ini berupa kesalahan. Ya. Di antaranya apa? Kesalahannya adalah memutlakan yang harusnya dirinci, tapi beliau memutlakan yang seharusnya diperinci dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini di awal-awal banyak berbicara tentang sifat-sifat Allah, dibawakan ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Lalu setelah itu dijelaskan tentang beberapa masalah-masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkait takdir, berkait iman kepada hari akhir, berkait syafaat dan yang lain-lain. Ya. Baik. Beliau mengatakan
Alhamdulillahi al-mahmudi bikulli lisan. Segala puji hanya milik Allah. Al-mahmudi, yang Allah dipuji, bikulli lisan, oleh setiap lisan. Ya, oleh setiap lisan. Alhamdu, para jemaah, apa makna alhamdu? Para ulama mengatakan alhamdu yani dzikru awsafil mahmud al-kamilah. Yani menyebutkan sifat-sifat yang terpuji yang sempurna, ya, dan juga perbuatan-perbuatannya yang terpuji. Jadi kalau alhamdu itu terhadap perbuatan dan terhadap yakni sifat-sifatnya. Maka kalau manusia tidaklah disebut alhamdu kalau kepada manusia, tapi asyukru. Ya. Maka apa bedanya alhamdu dengan asyukru? Kalau asyukru itu berterima kasih, ucapan terima kasih. Kalau alhamdu pujian. Maka bedanya para jemaah dari sisi keumuman dan kekhususan, itu bedanya. Di satu sisi alhamdu lebih umum daripada asyukru, tapi di sisi yang lain asyukru lebih umum daripada alhamdu. Ya. Dari sisi objeknya alhamdu lebih umum, karena alhamdu adalah pujian atas perbuatan, juga atas sifat-sifat. Tapi kalau asyukru ditinjau dari objeknya hanya satu saja, yaitu objek terhadap kebaikan. Tidak kepada, kalau asyukru tidak kepada zat, kepada sifat, tidak. Ini orang berterima kasih kepada kebaikannya yang dilakukan. Tapi kalau alhamdu, ya kepada zatnya, kepada sifatnya, dan kepada perbuatan baiknya. Tapi di sisi lain sebaliknya, di sisi alatnya jemaah. Alat alhamdu hanya satu, yaitu lisan. Maka lebih khusus dia. Namun asyukru ditinjau dari alatnya banyak. Alatnya ada 3 kalau syukur. Syukur bil lisan, wa syukur bi al-qalb, wa syukur bi al-jawarih. Jadi kalau ditinjau dari alatnya syukur lebih banyak, lebih umum dia. Syukur dengan hati. Bagaimana cara syukur dengan hati? Yakni hati kita menetapkan, meyakini, mengakui hati bahwa semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu syukur dengan hati. Syukur dengan lisan bagaimana? Ucapkan alhamdulillah. Maka jemaah, kalau kita kadang-kadang merasakan ya, ketika panas, ada angin segar, sejuk, ini enak, nikmat, hati kita merasakan, ya Allah ini nikmat sekali. Maka tanpa sadar kita suka mengucap apa? Memang harusnya diucapkan alhamdulillah. Demikian kita kalau jalan ya bersama keluarga atau kadang di rumah ngumpul sama keluarga, nikmat ngumpul sama keluarga. Ini nikmat dari Allah, ya. Allah berikan kemudahan rezeki kita barangkali, maka terucap alhamdulillah. Nah, yang ketiga syukur dengan anggota badan. Bagaimana? Dengan menyalurkan nikmat-nikmat Allah pada hal-hal yang Allah ridhoi. Ya, kendaraan kita digunakan untuk beribadah, rumah kita untuk beribadah, jasad semua kita ini, mata kita untuk membaca Al-Quran, lisan kita untuk berzikir. Ini syukur dengan anggota badan, dengan amal perbuatan. Ya. Maka alhamdulillah. Ketika orang mengatakan alhamdulillah, berarti dia sedang mengkabarkan tentang kebaikan-kebaikan yang maha terpuji, yaitu Allah. Seorang ketika mengatakan alhamdulillah, makanya cuma zikir itu yang mufidah dia. Tidak ada zikir cuman Allah, 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 enggak ada. Atau alhamdu, enggak ada. Zikir itu alhamdulillah mesti ada yakni kata yang bermakna. Ada lagi contoh la ilaha illallah, ada lagi subhanallah, Allahu akbar. Enggak ada zikir Allah, Allah saja. Karena zikir itu mengandung makna. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, berarti kita sedang mengkabarkan, menyebut kebaikan-kebaikan yang maha terpuji, yaitu kebaikan Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ini bedanya kalau kita memuji Allah dengan al-madah. Ini bedanya lagi antara al-madah, madah itu pujian kepada manusia, ya, dengan alhamdu, pujian kepada Allah. Kalau al-madah itu pujian, ya, bedanya dengan alhamdu juga artinya pujian. Bedanya kalau alhamdulillah pujian yang dibarengi dengan pengagungan dan kecintaan. Beda dengan al-madah, bisa jadi hanya pujian saja tanpa ada kecintaan. Orang hanya memuji saja, nggak ada cintanya.
Apalagi pengagungan nggak ada. Contohnya, ada raja-raja yang jahat kalau dipuji sama rakyat itu pujian hanya sebatas ya pujian supaya mendapat cari muka saja dari sang raja. Nggak ada kecintaan. Tapi kalau kita memuji Allah dibarengi ta'ziman wa mahabbatan, dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan. Itulah bedanya al-farqu bainal hamdi wal madhi. Itulah bedanya antara al-madhu dan alhamdu, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dipuji dan segala pujian hanya milik Allah. Nah, ini para jamaah sekalian, Allah dipuji dengan berbagai lisan, kata muallif, ya. Dipuji dengan berbagai lisan, yakni semuanya memuji Allah, hatta lisan-lisan manusia, termasuk juga hatta binatang. Semua yang ada di alam semesta semua memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat 44. Allah berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi." Ya, dan tidaklah ada sesuatu pun kecuali bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Hatta binatang, jemaah. Maka kita dilarang membunuh kodok. La taqtulu difda' fa inna naqiqaha tasbihun. Jangan kalian bunuh kodok atau katak, karena naqiqaha yakni suaranya itu dia tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat kata Allah, walakin akan tetapi kalian la tafqahu tasbihahum, ya. Kalian tidak memahami, tidak paham yakni tasbih mereka. Itu. Baik, Syekhul Islam mengatakan alhamdu itu ada dua macam, kata beliau. Walhamdu naw'ani, ya. Hamdun ala ihsanihi ila ibadihi. Pujian kepada Allah ada dua macam. Yang pertama, pujian atas kebaikan-kebaikan Allah kepada hambanya. Wa huwa minasyukri, dan ini termasuk di antara bentuk syukur. Ya, jelas ya. Yang kedua, wa hamdun lima yastahiquhu huwa binafsihi min nu'uti kamalihi. Yang kedua, pujian kepada Allah itu karena Allah yang berhak untuk dipuji karena kesempurnaan sifatnya. Jadi pujian Allah dua. Satu, memuji karena kebaikan Allah atas nikmat-nikmat Allah kepada kita. Yang kedua, pujian karena kesempurnaan dari sifat Allah. Allah yang disifati, dinamai dengan nama yang husna, dengan sifat-sifat yang tinggi. Maka dengan sebab itu Allah dipuji dua, ya. Maka tadi dikatakan kalau pujian objeknya lebih banyak, ya, zat sifat Allah, ya, dan juga kepada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan membaca pujian, membaca alhamdulillah para jemaah merupakan zikir yang paling afdal di antara zikir, dan termasuk juga doa dia. Jadi alhamdulillah ini, ya, alhamdulillah, ucapan alhamdulillah ini termasuk doa. Kata Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Seabdul dzikir adalah la ilaha illallah. Boleh ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, khairud du'a du'a yaum Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sebaik-baik doa hari Arafah. Ini nanti sebentar lagi kita insyaallah. Kita sekarang tanggal 25 ya, atau 26. 25 menjelang 26 ya, di Zulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk di awal bulan Zulhijjah, dan ini memiliki keistimewaan para jemaah. Tolong diperhatikan, siapkan agenda kita untuk memperbanyak ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hatta dengan jihad di jalan Allah sekalipun. Dan juga dalam hadis yang lain kata Nabi, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wa 'azama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada yakni
amal yang lebih baik di sisi Allah, lebih besar pahala di sisi Allah daripada khairin. Ini nakirah, ya, nakirah umum, yakni kebaikan apapun amal saleh yang dilakukan oleh seorang muslim kapan? Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi, faksiru fihinna, maka perbanyak at-tahlil, at-tahlil wa takbir wa at-tahmid. Perbanyak membaca tahlil, takbir dan tahmid di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Dan ada istimewa di 10 hari pertama Dzulhijjah, itu ada hari Arafahnya. Hari Arafah itu jamaah, hari pembebasan Allah terhadap hamba-hambanya dari api neraka. Imam Ibn Rajab mengatakan, Yaum Arafah Yaumul Idki minan nar. Hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Karena memang Nabi bersabda, kata Nabi, ma min ayamin aktsara min an yu'tiqallahu 'abdan fihi minan nar min yaum Arafah. Tidak ada hari-hari yang demikian banyaknya Allah membebaskan hamba dari api neraka kecuali dari hari Arafah. Ini banyak sekali Allah membebaskan hamba-hamba. Semoga kita yang hadir dan juga saudara kita termasuk yang dibebaskan Allah dari api neraka dengan keberkahan hari Arafah. Berdoa, berpuasa wabil khusus. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan juga Nabi berpuasa jemaah. Kata salah seorang istri Nabi, kana Rasulullah SAW yasumu min tis'i dzil hijjah. Nabi berpuasa 9 hari. Itu bukan hari ke-9, bukan tanggal 9, tapi tis'a. Karena Nabi yasumu tis'a dzil hijjah. Nabi berpuasa 9 hari Dzulhijjah maksudnya. 9 hari, yakni dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10-nya kan Idul Adha, haram kita berpuasa. Bukan hari ke-9, bukan tanggal 9. Sebagian ulama memahami itu hari ke-9. Ini hari Arafah berarti. Ini keliru, kata Imam Syaukani. Pendapat ulama yang mengatakan tis'a Dzulhijjah maknanya yakni hari ke-9, itu kata beliau qaulun mardudun wa khati'un zahir. Itu qaul yang tertolak dan itu kesalahan yang nyata. Li farqi baina at-tasi wa at-tis'i, karena beda antara at-tasi hari ke-9 dengan at-tis'i 9 hari. Maka boleh ya nanti kita dari tanggal 1 puasa sampai tanggal 9 dan diniatkan nanti tanggal 9 juga puasa Arafah. Nanti hari raya ya. Dan nanti ikut yang mana? Ikut keputusan pemerintah. Syekh Utsaimin rahimahullah beliau berpendapat ya, kalau ada perbedaan antara pemerintah Saudi dengan pemerintah yang di luar Saudi dalam penetapan hari Arafah, maka kalian ikut yang ditetapkan oleh yakni pemerintah kalian masing-masing. Gitu pendapat beliau. Karena hari Arafah itu kan tanggal berapa cuma? Hari Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9, bukan 8, bukan 10. Maka kalau di negeri kita ditetapkan tanggal 9 adalah yakni hari apa misalnya, ya itu berarti tanggal 9. Walaupun wukuf di Arafah sudah selesai. Di Saudi barangkali karena bedanya hilal, ya. Maka ini pendapat yang benar, ya. Baik. Para ulama mengatakan alhamdulillah hiya kalimatu kulli syakirin. Kalimat alhamdulillah pada jemaah adalah kalimat setiap orang-orang yang bersyukur. Yang menakjubkan, kalimat alhamdulillah ini dibaca oleh ahlul jannah, oleh orang-orang yang masuk surga, oleh penduduk surga ketika mendapatkan nikmat surga. Subhanallah ya. Itu ucapan ahlul jannah di dalam surah Fatir ayat yang ke-34 ya. Wa qalu ay ahlul jannah wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji hanya milik Allah, alhamdulillah. Ini siapa yang ngomong ini? Ahlul jannah nanti. Karena sebelumnya kata Allah jannatu 'adnin yadkhuluna yu'allawna fiha ila akhiriha, lalu wa qalu alhamdulillah. Ahlul jannah. Demikian pula misalnya para anbiya. Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah selamatkan, ya, apa yang beliau baca ketika Allah menyelamatkan dari kebinasaan, maka dalam surah Al-Mu'minun ayat 28 Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk, ketika kamu sudah duduk ya
dengan sempurna engkau dan orang yang bersamamu yang beriman di atas kapal, faqulil hamdulillah, maka bacalah kata Allah, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Demikian para jemaah, ya. Dalam surah Al-A'raf ya, tentang penduduk surga juga begitu. Ya. Demikian pula Nabi Ibrahim para jemaah. Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api, subhanallah. Dan api itu jemaah, inilah ya kudrah kekuasaan Allah. Jadi api itu tidak padam ketika Nabi Ibrahim dimasukkan, dan apinya bukan api sembarangan, api yang besar sekali, sampai-sampai Nabi Ibrahim dilemparkannya ke api itu harus dengan pakai alat ya, seperti apa namanya, ketopel besar gitu ya, sampai begitu karena besarnya api ya. Dan seluruh makhluk binatang-binatang berusaha untuk memadamkan api kecuali satu saja dia. Apa yang tidak mampu? Cecak dan tokek ya. Makanya oleh karena itu diperintah, di antara sebabnya ya, kenapa kita diperintah membunuh tokek atau cecaknya? Karena itu tadi di antara sebabnya kata Nabi. Hadis Aisyah, hadis sahih. Karena dia meniup-niup api Nabi Ibrahim agar malah membesar. Maka kata Nabi, man qatala wizaqan fi darbatin wahidah kutiba lahu mi'atu hasanat. Siapa yang membunuh tokek dalam satu pukulan mati, maka dia dicatat 100 pahala. Masya Allah, membunuh tokek 100 pahala. Tidak pernah tahajud, tidak pernah sedekah, ya membunuh-bunuh tokek. Banyak ibadah-ibadah yang subhanallah banyak. Ya, asal kita ngerti, tahu ilmunya. Ya, membunuh tokek jemaah. Ya, bahkan semakin cepat mati semakin baik. Ini menunjukkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fahsinul qitlah. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal, termasuk kalau membunuh, perbagus. Maka membunuh tokek sekali pukulan mati, ini kan pembunuhan yang bagus, maka dicatat pahala besar. Yang fidor basaniyah, yang pukulannya kedua baru mati, pahalanya di bawah 100. Berapa? Ya sembuh, pokoknya di bawah 100 ya mah. Yang 3 kali di bawah lagi. Jadi semakin kecil pahalanya. Ya. Baik. Nah, Nabi Ibrahim pada zaman sekalian, bagaimana Allah cara menyelamatkan? Allah tidak memadamkan api, tapi Allah berfirman ya kepada api, ya nar kuni bardan, ya wahai api dinginlah engkau. Allah tidak mengatakan dingin saja. Bisa saja kalau dingin Nabi Ibrahim kedinginan, bisa mati kedinginan. Tapi kata Allah wassalamun ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Jadi selain Allah menjadikan api itu dingin, ya, kuni bardan, dinginlah, dan bukan hanya dingin, karena bisa jadi mati kedinginan, tapi selamatkan Ibrahim. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim selamat. Padahal api terasa panas bagi orang lain, bagi kaumnya saat itu. Nah, Nabi Ibrahim berjamaah ketika diselamatkan ya oleh Allah, dia memuji, dan juga Nabi Ibrahim bersyukur ketika dikaruniai anak. Ya, dikaruniai anak, Nabi Ibrahim bersyukur. Maka alhamdulillah ini adalah ucapan setiap orang yang bersyukur. Para nabi bersyukurnya ucapannya alhamdulillah. Ahlul jannah bersyukur ketika masuk surga, ucapannya alhamdulillah. Nabi Daud, Nabi Sulaiman ketika diberi kerajaan oleh Allah bersyukurnya dengan mengucap alhamdulillah. Maka kita juga demikian, senantiasa jemaah. Nabi siapa? Nabi Nuh ya. Beliau digelari abdan syakura. Kenapa Nabi Nuh digelari abdan syakura, hamba yang bersyukur? Karena kata para ulama, Nabi Nuh setiap gerak-geriknya, duduknya alhamdulillah, berdiri alhamdulillah, apa saja alhamdulillah. Maka dia digelari abdan syakura. Ya. Baik. Dan alhamdulillah di sini menunjukkan untuk keumuman, ya. Maka terjemahannya segala pujian, karena al di sini listigraqiyah, menunjukkan keseluruhan, segala, yakni ai jami'ul mahamidillah, semua pujian hanya milik Allah. Dalam hadis juga Nabi doanya walakal hamdu kulluhu, walakal hamdu kulluhu, hanya milik engkau pujian semuanya ya Allah. Nah, termasuk makna alhamdulillah, yakni segala semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian
muallif mengawali dengan alhamdulillah, ya. Juga sama dengan tadi mengikuti Quran. Muallif mengawali dengan basmalah, mengikuti Quran, karena Al-Quran diawali dengan apa? Surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan di antara nama Al-Fatihah adalah jemaah, di antara nama surah Al-Fatihah adalah namanya alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Adzan, fadhil. Nah. Adzan dulu sebentar, nanti kita lanjut dikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'alif mengatakan al-mahmudi bikulli lisanin, Allah yang dipuji dengan seluruh lisan. Artinya Allah Ta'ala dipuji seluruh makhluk. Semua yang ada ini dari makhluk memuji Allah. Baik makhluk yang hidup, ya, semua yang ada ini, semua makhluk memuji Allah. Dalilnya tadi surah Al-Isra 44, ya. Kata Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun kecuali memuji, mensucikan Allah, memuji Allah, akan tapi kalian tidak paham bagaimana pujiannya atau tasbihnya mereka. Demikian pula dalam surah yang sering kita baca, ya, surah Al-Hasyr, itu Allah mengatakan wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Demikian pula dalam surah An-Nur ayat 41 para jemaah disebutkan alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidak engkau perhatikan bahwasanya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di langit, yang ada di bumi, wat-tairu safatin, termasuk burung, ya. Burung yang mengepakkan sayapnya semuanya bertasbih. Kullu qad alima salatahu wa tasbihahu. Semuanya sudah paham bagaimana cara tasbih, bagaimana cara salat. Salatnya nih bagaimana dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan bahwa makhluk hidup termasuk benda-benda mati, ya, juga bertasbih para jemaah.
Oleh karenanya dalil yang menunjukkan tadi walakin la tafqahuna tasbihahum, ya, akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka, ini berarti maknanya tasbih hakiki jemaah, ya, tasbih hakiki, cuman kita tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Dalam hadis seperti tadi, bunyi kodok itu adalah bentuk tasbih kodok kepada Allah dan adalah bunyi seperti itu, dan kita tidak paham, yang kita dengar adalah rokok yang kita dengar, tapi tidak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Allah Ta'ala al-ma'budi fi kulli zamanin, ya. Dan Allah yang diibadahi di setiap zaman. Ibadah kepada Allah maknanya ada dua makna ibadah kepada Allah. Yang pertama, ibadah bentuk penghambaan secara umum, ibadatun amah. Maknanya adalah setiap makhluk semuanya tunduk kepada aturan Allah, semuanya secara kauni. Termasuk makhluk, orang kafir, binatang, semuanya tunduk kepada Allah. Jadi orang kafir ibadah, iya ibadah umum, ibadatun amah namanya, tunduk atas aturan Allah. Dalilnya surah Maryam ayat 93 bahwa ibadah ini maknanya ibadah yang umum. In kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abdan. Tidak ada setiap yang di langit di bumi kecuali semuanya datang kepada Allah Rahman sebagai budak, sebagai hamba. Ini yang beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Matahari tunduk kepada Allah, ibadah matahari. Orang kafir tunduk kepada Allah dalam hal kauni, penciptaan. Orang kafir kalau lapar makan, itu ketundukan. Orang kafir berjalan, orang kafir, binatang juga demikian, ya. Dan Allah juga berfirman wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala menguasai. Allah berkuasa di atas hamba-hambanya. Ini maknanya setiap hamba, setiap makhluk menjadi hamba Allah. Enggak ada yang lepas dari hamba. Adapun yang kedua, ibadah khasah, pada jam ibadah khusus, ya ini yang membedakan antara muslim dengan kafir, yaitu beribadah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Maka ini yang dimaksud ibadah khusus. Dan ibadah sendiri kalau secara bahasa artinya ketundukan, ya, al-khudu' wa tadallul. Kalau secara bahasa artinya ketundukan. Antum sekarang ini sedang menundukkan, sedang tunduk, sedang patuh, sedang merendahkan diri antum di hadapan Allah dengan cara ngaji seperti ini. Kita juga semua ini sekarang di masjid sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Ini makna kita sedang ibadah. Orang yang sedekah sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Orang yang sholat sedang menghinakan diri. Orang yang sedang puasa sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Ini makna ibadah ditinjau dari perbuatannya. Dia apa? At-ta'abbud, ditinjau perbuatannya, ibadah yakni al-khudu' wa tadallul. Akan tapi ditinjau dari objek ibadah banyak sekali. Ada solat, ada puasa, ada menuntut ilmu, birrul walidain. Banyak sekali ibadah-ibadah yang disebutkan. Tapi insyaallah kita lanjutkan lagi nanti. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun, ya. Baik, jadi metode dalam kajian kita kitab Lum'atul I'tiqad, saya bacakan matannya saja. Nanti penjelasannya saya ambil dari penjelasan para ulama. Sengaja kita tidak membaca syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, karena membaca syarah kalau ngaji ya seperti ini waktunya sebentar, sebulan sekali pula lagi, jadi kelamaan gitu jemaah. Kita ingin cepat selesai kitab ini, cepat hatam, ya. Maka dengan cara kita membaca matan lalu diberikan sedikit penjelasan yang berkait dengannya. Terkadang ada penjelasan yang panjang dalam suatu perkataan mu'alif atau ayat yang dibawakan mu'alif, terkadang singkat saja, terkadang panjang. Nah, demikian wallahu taala alam. Sekali lagi mengingatkan jemaah, ya, kita sekarang di bulan haram juga, namun nanti bulan yang lebih agung lagi di bulan Zulhijjah nanti kita persiapkan, dan ibadah yang paling agung saat itu adalah diantaranya ibadah kurban. Berkurban sebagai bentuk kecintaan, bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurban itu kewajiban setiap muslim satu keluarga saja. Jadi tidak kewajiban atas setiap orang, enggak. Kurban itu. Sebab Nabi mengatakan ayuhan nas inna ala kulli baitin ala kulli ahli baitin min kulli am udhiyah. Wahai manusia, sungguhnya atas setiap satu keluarga di setiap tahunnya itu wajib berkurban. Jadi bukan kewajiban perorangan, tapi bagi yang mampu kurban itu jangan satu ekor. Itu loh jemaah. Bagi yang mampu berkurban jangan satu ekor. Satu keluarga kurban 2 ekor, 3 ekor bagi yang mampu. Uangnya miliaran, kalau kurban cuma 1 ekor sapi, ini
Masih kecil cuma nggak ada apa-apanya. Uangnya miliaran masalahnya. Jadi jangan kurban itu 2 ekor niat untuk suami 1, untuk istri 1. Enggak demikian. Keluarga fulan ini kurban 7 ekor sapi atau 100 ekor, masya Allah. Kalau banyak begitu bisa disebar. Di Masjid Ibrahim 1, di masjid mana lagi 1 lagi, di daerah pelosok lagi kurban, masya Allah. Demikian. Yang banyak kurban itu jangan 1. Tak ajak, ayo Pak kurban. Sudah saya Ustaz. Sudah di mana? Sudah di sini. Tidak apa-apa, macam sudah kurban lagi 7 ekor lagi. Itu jemaah kurban itu. Ya. Jadi seolah-olah nggak boleh lebih dari 1. Beda dengan akekah. Sekaya pun orang, kaya raya orang, akekah walaupun kaya cukup. Laki-laki bayinya berapa? 2. Jangan saya kaya Ustaz, tak 100 ekor. Nah, ini akekah. Tapi ini kurban. Nek kurban Rasul saja bawa 100 ekor unta Rasul giring ketika haji wada. Rasul SAW. Ya. Dan kurban ini pendapat yang kuat wajib bagi yang mampu. Tidak harus kaya, tapi mampu pada saat disyariatkannya. Kapan disyariatkan kurban berjamaah? Setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik terakhir. Kalau punya duit di hari itu kurban. Ya. Maka cara jemaah supaya kurban murah ya, caranya kan menyembelih boleh di ayam tasyrik. Boleh tanggal 11, 12, 13. Nah itu nanti cari harga kambing yang sudah turun, yang sudah sisa-sisa itu lumayan. Barangkali murah gitu loh jemaah. Yang penting bagus nggak apa-apa. Atau cara teorinya nih, kita ingin kurban yang murah, cari kurban yang cacat. Karena cacat itu ada 3. Ada cacat yang tidak sah kurban. Kata Nabi, arbaun la tuziu fil adahi, ada 4 cacat yang tidak sah dalam berkurban. Disebutkan, ada cacat yang makruh. Patah tanduknya itu makruh. Patah tanduknya ya. Ini boleh jemaah, tapi makruh. Ada lagi cacat yang malah boleh, tidak pengaruh. Seperti apa? Yang ompong, kambing ompong ya, kambing bunting misalnya. Ini cacat yang tidak ngaruh. Nah, kalau kita uang pas-pasan, cari kambing yang cacat. Cari sapi yang cacat agak murah. Itu. Tapi tetap kalau syarat gemuk tetap jemaah. Jangan yang paling kurus, yang kurus malah tidak sah, itu cacat yang tidak sah. Kambing kurus, ya, sapi kurus gitu ya. Allahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.